Akibat dari kebodohan satu siswa SMA Negeri 1 Cimarga berdampak pada satu sekolahan, teman-teman. Di mana pasalnya banyak perusahaan yang sudah memblacklist lulusan dari SMA ini. Ini benar-benar menjadi perhatian ya buat para orang tua ya. Jika anak kalian mendapatkan tindak kekerasan di sekolah, lebih baik selidiki dulu, bukan langsung main lapor polisi. Banyak perusahaan yang memboikot lulusan dari SMA Negeri 1 Cimarga gara-gara aksi mogok sekolah yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 1 Cimarga ini. Jadi banyak perusahaan yang sudah memblacklist, di mana pada siswa-siswa yang lulusan tahun ini mereka sudah memblacklist dan tidak menerima ketika suatu saat nanti salah satu lulusan SMA Negeri 1 Cimarga ini melamar pekerjaan di perusahaan mereka. Ini sudah kelewatan ya teman-teman ya. Aksi mogok sekolah ini membuat efek negatif kepada semua siswa dari lulusan SMA Negeri 1 Cimarga ini, dan ini menjadi ancaman serius teman-teman ya. Jadi mulai sekarang kalian harus pandai-pandai berpikir mana yang sebetulnya wajar dan pantas dan mana sebetulnya yang tidak pantas kita ikuti. Baik, pesan untuk adik-adik, tetap belajar dengan baik, patuhi peraturan sekolah, jangan aneh-aneh deh. Aku bilang juga apa kan, sejumlah HRD dan beberapa perusahaan blacklist lulusan SMA Negeri 1 Cimarga angkatan 2026 sampai 2028. Nah, kalian rasakanlah susah kalian nyari kerja. Toleransi ataupun membela kawan boleh, tapi otak dipakai. Jangan terlalu tolol, jangan terlalu dongo. Udah jelas-jelas kawan kalian yang salah. Ngapain kalian demo mogok sekolah? Kalian terimalah di blacklist kalian dari beberapa perusahaan. Kalian rasakan susahnya nyari kerja nanti ya. Dan satu lagi aku bilang, bukannya apa ya, dengan aksi mogok sekolah kalian ini yang kalian buat ya, berarti kalian satu sekolah itu muridnya keseluruhan, satu sekolah itu keseluruhan sama sifatnya semua kalian, sama-sama membangkang, nggak bisa ditegur, nggak ada disiplin kalian satu orang pun tidak ada karena kalian mogok sekolah kalian semua. Sama kalian sifatnya semua kalian. Lagian pun yang karena kedapatannya kawan kalian merokok di kawasan sekolah, ditegurlah sama kepala sekolahnya. Maaf cakap dibilang ditampar lah, terus nggak terima. Kalau kami dulu bukan ditampar lah gitu kalian, penghapus yang terbuat dari kayu udah melayang ke kepala kami. Roll besi panjang, roll kayu panjang, udah kami rasakan dulu waktu sekolah. Tapi kami nggak ngadu-ngadu ke orang tua, karena tahu kami salah. Jangan terlalu cengeng kali, ya. Sikit-sikit lapor orang tua. Terus jago lah kalian, mogok sekolah. Yang kalian dukungnya kawan kalian itu, merokok di kawasan sekolah ataupun kalian kayak gitu juga nya. Maksud kalian jadi di kawasan sekolah itu bebas merokok? Otoh. Gara-gara aksi mogok sekolah dari siswa-siswi yang hanya untuk membela pria tampan perokok yang tidak terima ditampar oleh Kepsek karena ketahuan merokok, mereka terancam di blacklist dari dunia kerja, dan ini bahkan disepakati oleh beberapa HRD di banyak tempat kerja. Jadi kita tahu sendiri bahwa baru-baru ini ada kejadian yang viral di SMA Negeri 1 Cimarga karena ada seorang siswa yang tampan ditampar oleh gurunya karena ketahuan merokok. Dia lapor emaknya nih, dan akhirnya berujung pada aksi mogok massal para murid yang membentangkan tulisan "Lengserkan kepala sekolah dari jabatannya". Aksi tersebut viral dari yang tadinya menuntut untuk mendapatkan dukungan para netizen, justru malah mendapatkan hujatan gak karu-karuan. Dan bukan hanya hujatan teman-teman, yang lebih parahnya lagi, mereka di blacklist selama 3 tahun ke depan untuk masuk ke dalam dunia kerja di beberapa tempat kerja tertentu. Ini termasuk tempat kerja daerah sendiri maupun di tempat kerja di luar kota ya, yang mana pokoknya yang mengetahui tentang berita ini. Karena menurut penuturan salah satu pimpinan perusahaan ternama di daerah Bekasi, dia terpaksa harus memblacklist SMA Negeri 1 Cimarga angkatan 2026 sampai 2028 karena perusahaan mereka tidak menerima karyawan bermental lemah nih dan melawan, karena bisa merugikan teman-teman kerja dan perusahaannya. Bahkan ada salah satu supervisor yang dikatakan akan berkoordinasi dengan HRD di daerah Tangerang agar lamaran siswa-siswi alumni SMA Negeri 1 Cimarga 2026 ini ditolak. Sangat disayangkan teman-teman, hanya gara-gara satu orang siswa semua angkatan malah kena getahnya. Gimana menurut kamu soal permasalahan ini teman-teman? Ini ya, gue ngomong ini ya bakal kontroversi lah, pasti kontroversi. Kalian udah baca atau denger ini rame lah tentang kemarin ada guru, ibu guru, dia nampar anak muridnya, katanya nampar, gara-gara si anak murid ini kelihatan atau ketahuan lagi ngerokok gitu, oke, ditampar. Nah si anak murid ini kan lapor ke orang tuanya,
Ya udahlah, terus kasusnya jadi panjang dan akhirnya katanya gurunya dinonaktifkan gitu ya, gara-gara anak ini. Nah ini kontroversinya gini, gue bingung nih, kalau gue belain gurunya pasti nanti banyak netizen yang akan mengatakan, wah tapi kan itu penganiayaan anak, ngajarin anak nggak boleh begitu, sekarang mental health dan sebagainya gitu ya, KPAI ntar nyerang gue juga mungkin gitu ya. Tapi kalau gue belain muridnya, nggak masuk di akal logika gue yang waktu kecil dididiknya keras gitu. Jadi gue nggak mau belain dua-duanya, gue cuma mau pesan aja buat anak-anak murid seperti ini. Kalian bisa lapor orang tua kalian, bagus. Itu artinya kalian punya orang tua yang kalian tidak punya. Biji. Niatnya mau cari dukungan ke netizen, gak taunya malah hancur lebur. Apaan sih nih, kocak banget. Lu tau kan yang lagi viral, kepala sekolah dilaporin polisi gara-gara ngeliat muridnya ngerokok di sekolah. Orang kalau salah tuh minta maaf terus diperbaiki, bukannya malah lapor polisi. Tuh, kocak. Udah gede jangan bego dong. Di sekolah kan emang ada aturannya. Kalau emang lu ngerokok, ngerokoknya di luar, jangan di sekolah. Sekolah itu tempatnya belajar, bukan tempatnya ngerokok. Kalau nggak mau ikutin aturan, jangan sekolah. Bikin sekolah sendiri sama. Lagian kan anak sekolah emang gak pantas ngerokok, apalagi di sekolah itu namanya lu ngelanggar aturan. Guru tuh ngasih tau biar lu gak jadi anak bandel, biar lu gak kurang ajar. Heran banget, lagian gua kalau jadi orang tuanya nih ya. Apa? Kamu ditampar gara-gara ngerokok? Mampus lu, sekolah bukan yang bener malah ngerokok lu. Gua tambahin nih. Mau jadi apa lu, sekolah bukannya belajar yang bener malah ngerokok? Kayak gitu harusnya kan sama-sama salah, kecuali nggak salah baru boleh marah, kan bisa diomongin baik-baik. Orang sama-sama salah, sama-sama minta maaf lah. Kalau gitu didik aja anaknya sendiri di rumah, ibunya ngajar, anaknya sambil ngerokok gitu. Gimana? Lagian pas zaman gue SMP, temen gue malah digampar bolak-balik gara-gara dia bolos. Gak ada tuh mogok sekolah kayak gitu. Harusnya kita tuh menghormati guru, taat sama aturan. Guru gak bakal digaji kalau nggak ada muridnya. Yang ada semua guru gak ada yang mau ngajar murid kayak lu. Bermasalah orang tua malah laporin guru ke polisi, bahkan teman-temannya ikut mogok sekolah. Kejadian seperti ini sebenarnya udah banyak dan kali ini terjadi lagi nih. Di sebuah sekolah di negara kita tercinta, ada siswa tolol yang merokok di area sekolah. Nah, ketahuan tuh sama kepala sekolahnya dan ditamparlah. Entah dia ini mental tempe, lagian dia ini kan cowok ya, dan ditampar sama kepala sekolah yang wanita. Nah, si siswa malah ngadu ke orang tua karena tidak terima dikasarin secara fisik. Jadi kesannya kayak play victim banget kan. Nah, orang tua dari siswa yang ngerokok di sekolah ini malah ngelaporin kepala sekolahnya ke Polres. Dan lebih membagongkannya lagi, murid-murid lainnya sampai mogok sekolah. 630 siswa kagak ada yang mau masuk sekolah. Ini 630 siswa kagak ada yang sadar apa kalau awal salahnya itu dari muridnya. Mereka malah nulis kami tidak akan sekolah sebelum kepala sekolah dilengserkan. Ini kan jadi semakin meyakinkan asumsi orang-orang. Perokok memang orang yang susah banget dibilangin. Memang kekerasan itu tidak boleh, tapi dilihat dulu alasannya kenapa. Ini bentuk untuk mendisiplinkan muridnya sendiri. Malah resikonya masuk penjara. Bayangin, di cowok ditampar pelan sama seorang wanita, merasa paling tersakiti. Kayak gini mau Indonesia emas anjing. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Iya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh ya? Saya mah pengen ke jalur hukum pokoknya. Oh gitu. Iya, nggak terima. Mas, Ibu putranya siapa? Indra Lupiana Putra. Dari mana Bu asalnya? Saya dari Sudarmanik, Bojong Barat. Ujung Barak ya. Bapak ya? Iya. Pak, gimana tindakan apa Pak yang dilakukan nanti Pak? Ya saya menurut jalur hukum yang berlaku karena Indonesia itu berlaku jalur hukum, kita semena-mena aja. Makanya bagaimana itu tergantung jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Ini benar-benar membanggakan ini ya. Anak ketahuan ngerokok dikepret sama gurunya. Orang tua ngebela anaknya, mau bawa ke jalur hukum. Kekerasan memang tidak bisa dibenarkan dalam dunia pendidikan. Tapi ada situasi di mana kekerasan dibutuhkan Pak, selama tujuannya untuk pendisiplinan. Nggak mudah Pak jadi guru, nggak mudah Pak jadi kepala sekolah. Kami pun dulu angkatan tahun 90 itu benar-benar lebih parah Pak. Penggaris terbuat dari kayu ke betis kami Pak, karena tidak hafal Al-Quran. Itu dulu dari guru agama Pak. Saya ngerasain sendiri tahun 90-an itu Pak. Nggak ada kami ngadu ke orang tua Pak, saya dianuin guru, nggak ada Pak. Karena posisi kita salah. Ketahuan bolos sekolah dapat hukuman dijewer, disentil udah biasa Pak. Nggak pernah lapor orang tua. Anak bapak salah ngerokok di lingkungan sekolah, lapor polisi.
Akal sehat Bapak di mana? Ini, suatu saat anak ini besar nanti Bapak yang akan diinjak sama anak Bapak. Percaya sama saya, Pak. Kenapa? Karena Bapak normalisasi kesalahan. Kalau cuma ditampar, harusnya nggak perlu dinonaktifkan. Kan yang salah muridnya. Zaman gue SMA dulu, kalau ketahuan ngerokok di sekolahan, ditamparnya bukan pakai tangan lagi, asal lo tahu, tapi pakai penggaris yang panjang tuh, penggaris kayu. Udah gitu, kalau lo ngadu ke orang tua di rumah, bukannya dibelain, malah dapat tambahan tamparan. Ini bukan kekerasan, tapi bagian dari penegakan disiplin di sekolah. Guru itu juga orang tua kita di sekolah. Mereka punya tanggung jawab untuk mendidik, menegur, dan menanamkan nilai-nilai disiplin agar siswa kagak kebablasan. Daripada guru terus yang disalahin, lebih baik lain kali kalau ada anak murid yang ketahuan ngerokok, keluarin aja dari sekolahan. Biar orang tuanya tahu rasanya anaknya dikeluarin dari sekolahan. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang memberikan harapan. Saya sudah selesai mengantar nih yang ke sekolah. Dan sesungguhnya ketika kita menitipkan anak kita di sekolah, kita sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru untuk melakukan pendidikan pada anak-anak kita. Manakala anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman, dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya. Dan ketika pulang sekolah, ketika anak kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi agar anak kita merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah. Bukan sebaliknya, kita melakukan pembelaan. Karena apa? Kalau kita melakukan pembelaan dan kita menyalahkan gurunya, anak itu akan sudah merasa dia boleh melakukan tindakan apapun, termasuk tindakan-tindakan yang melanggar, karena orang tuanya melindungi. Untuk membangun hubungan guru dan orang tua siswa agar hubungannya konstruktif dan punya landasan hukum, pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu sebelum orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya tidak akan mempidanakan guru yang memberikan hukuman pada anaknya dengan tujuan memberikan pendidikan dan ingin menyelesaikan seluruh problem hubungan murid dengan guru di sekolah tanpa membawa ke ranah hukum. Ini adalah bagian dari membangun kesetaraan serta ikatan hukum yang kuat hubungan guru dan orang tua siswa. Semoga kita semua bisa bersama-sama menjaga iklim pendidikan, mendidik anak-anak kita untuk menyiapkan generasi yang kuat ke depan. Dan semoga guru senantiasa terlindungi dari berbagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi. Juga siswa juga terlindungi dari berbagai bentuk godaan yang membuat dia keluar dari sistem kehidupan yang semestinya dia jalani sebagai anak remaja. Mendidik anak adalah kewajiban kita bersama. Di sekolah adalah kewajiban guru, ketika di rumah adalah kewajiban orang tuanya. Ya sudah jelas ya, dengan beritanya SMA Negeri 1 Cimarga itu menjadi bahan tertawaan untuk lulusan tahun 90-an. Bener-bener nggak habis pikir ini ya, padahal di zaman gua dulu itu benar-benar lebih keras, Pak. Bukan ditampar lagi, dijewer, dijitak, dilempar penghapus, disabet sama penggaris kayu. Itu udah jadi makanan sehari-hari kalau kita nakal, Pak.